Oke, bentar. Oke, udah di record. Oke, kita mulai aja. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Makasih yang udah hadir lebih awal di jam 1.15 ini, karena kita mulai jam segitu. Dan di siang hari ini aku bakal jadi pemateri untuk Bluecamp Programming di minggu kelima. Dan hari ini aku ngebawain materi tentang database dan MySQL. Nah, jadi pastinya nih beberapa dari kalian nih udah ada yang pernah dengar, bahkan udah nyentuh tentang database dan MySQL ini pastinya. Nah, jadi aku nggak bakal ngejelasin lebih lanjut atau lebih rinci lagi tentang database dan MySQL ini. Mungkin aku bakal nyenggol beberapa aja. Dan sekalian nanti kita bakal praktek juga nih tentang database dan MySQL. Nah, jadi di sini aku ngejelasin singkat dulu tentang database ini. Dia adalah suatu penyimpanan atau tempat penyimpanan untuk mengelola data dalam aplikasi. Nah, sedangkan di MySQL ini dia sebagai apa ya? Untuk mempermudah aja proses pengolahan data secara cepat dan terstruktur. Kita next saja. Nah, jadi ini adalah sejarah dari MySQL. Ada sejarahnya tentang MySQL sendiri. Jadi MySQL ini itu dikembangkan pada tahun 1994 oleh Michael Widenius atau Monty disebutnya. Lalu ada David Axmark dan Alan Larsson di Swedia. Nah, jadi mereka dari Swedia dan mereka merancang MySQL ini sebagai sistem manajemen basis data yang bersifat open source nih. Ringan, cepat dan juga mudah nih digunakan dalam aplikasi skala kecil hingga besar. Lalu versi MySQL pertama itu rilis di tahun 1995. Jadi setelah versi pertama itu rilis, dengan cepat menarik perhatian oleh komunitas developer, komunitas pengembang, karena dari MySQL pertama ini itu udah cukup performanya itu udah cukup stabil di tahun itu. Jadi banyak nih pengembang yang tertarik ke MySQL gitu. Lalu di tahun 2008, MySQL sendiri diakuisisi oleh Sun Microsystems yang kemudian tahun 2010 diambil alih oleh Oracle Corporation. Bentar deh, ini kayak nge-lag aja. Oke. Nah, meskipun MySQL ini dikelola oleh Oracle, versi MySQL sendiri masih ada yang versi gratis atau Community Edition dan terus digunakan secara luas dalam pengembangan aplikasi web, termasuk sistem manajemen konten seperti WordPress dan Joomla. Ya, itu dia. Next, kita lanjut ke apa sih itu database dan MySQL. Jadi bisa dibilang mereka dua ini itu berbeda ya. Nah, jadi kita pertama ke database dulu. Jadi database ini yaitu merupakan tempat penyimpanan data secara terstruktur dalam bentuk tabel. Lalu database sendiri juga memudahkan pencarian, pengelolaan, dan pemrosesan data dari kecil hingga besar. Lalu yang ketiga, database sendiri bisa digunakan di hampir semua aplikasi digital seperti web, mobile, maupun desktop. Next tentang MySQL. Jadi MySQL ini merupakan salah satu relational database management system atau disingkat dengan RDBMS yang paling populer hingga saat ini. Karena itu tadi dia bisa apa ya? Cukup stabil sampai saat ini karena optimalisasinya bagus gitu. Ya itulah dia. Next, seperti yang dari namanya yaitu MySQL, dia menggunakan bahasa SQL atau struktur query language untuk manipulasi data. Lalu yang ketiga, dia bersifat open source, ringan, cepat dan cocok untuk
berskala kecil hingga besar. Nah, karena inilah dia paling populer ya, karena dia bersifat open source, ringan, cepat, dan cocok untuk aplikasi berskala kecil hingga besar. Oke, jadi kita lanjut aja ke struktur tabel di MySQL. Seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah struktur tabel dari MySQL itu sendiri. Kita bisa lihat di sini ada beberapa field. Jadi di sini setiap fieldnya itu memiliki tipe datanya sendiri. Seperti yang kita lihat di sini ada ID, tipe datanya itu integer. Sebentar deh. ID itu tipe datanya integer. Lalu ada lantai itu tipe datanya integer juga. Lalu ada jenis itu enum dengan 2 option di sini. Lalu ada plus AC, di sini ada enum juga, dan juga status juga enum. Nah, jadi struktur tabel ini tipe datanya itu nggak hanya 2 aja yang aku buat ya. Itu ada beberapa tipe data seperti int atau integer, varchar, enum, text, date, float, double, char, dan block. Nanti kita bakal lihatin satu-satu dari banyaknya banyaknya tipe data ini. Nah, selain tipe data juga ada constraint yang digunakan seperti primary key, unique, not null, default, dan foreign key. Pastinya masih banyak lagi, cuman yang aku rangkum segini aja, karena kalau misalkan semuanya bakal kepanjangan nanti. Oke, kita next aja. Bentar. Oke. Next di sini adalah penggunaan tipe data. Jadi seperti yang aku jelasin tadi, seperti yang aku bilang tadi, ada beberapa tipe data yang bisa kita gunakan. Seperti yang pertama di sini ada varchar. Jadi varchar ini dia itu Dia itu bisa digunakan untuk teks, lalu ada spesial karakter, lalu ada nomor juga, numerik ya. Jadi dia bisa digunakan hampir semua tipe karakter kalau nggak salah. Ya, itu dia. Lalu di sini juga ada teks. Teks ini hampir sama seperti varchar. Bedanya apa bedanya? Hampir nggak ada beda sih teks sama varchar ini. Cuman teks ini kalau di ini inisiasikan dia nggak pakai ini. Kalau kalian perhatiin di sini ada 100, itu artinya maksimum karakter. Jadi karakternya itu 100 ya. Kalau varchar ini dia punya maksimum karakter, sedangkan teks ini dia nggak punya maksimum karakter. Cuman meskipun dia tidak diisi maksimum karakternya, dia juga punya maksimum karakter sendiri gitu. Kalau nggak salah ya itu 3.600 karakter kalau nggak salah. Jadi maaf kalau salah, mungkin bisa diperbaiki. Nah, selanjutnya di sini ada char. Jadi tipe data char. Char ini dia tipe data yang tetap. Maksudnya itu dia tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang dari karakter yang ditentukan. Di sini kan karakternya 50 nih. Nah, berarti karakter isinya itu harus tetap 50 gitu. Misalkan kita tulis karakternya 49 atau 48, itu nggak bisa, itu bakal terjadi error atau bakal disuruh isi ulang malah. Nah, jadi dia tetap ya, untuk karakternya itu tetap itu 50 dan nggak bisa berubah. Next di sini ada date. Kalau kalian lihat di sini penggunaan date ini untuk mengatur tanggal ya. Date itu tanggal. Yes. Date itu tanggal. Selain tanggal juga setahu ada date time, itu tanggal dan waktu. Tapi di sini kita pakai date aja karena biasanya itu digunakan itu pakai date gitu untuk integer tanggal. Untuk tipe data tanggal, keterangan tanggal ya. Nah, next lagi di sini ada 3 tipe data lagi. Selanjutnya di sini ada blob. Jadi buat yang belum tahu, blob ini itu dia tempat penyimpanan file yang bukan file besar ya, dia file kecil sekitar berapa KB gitu, maksimalnya berapa KB gitu, aku lupa. Kalau nggak salah 64 KB. Kalau kalian lihat di PHP-MyAdmin tuh ada blob, terus dia tuh tempat naruh file ya, itu sekitar 64 KB lah kalau nggak salah.
Nah, selanjutnya di sini ada float ya. Float ini itu dia untuk desimal, untuk angka desimal. Cuman float ini dia lebih lebih apa ya? Dia lebih akurat dibanding. Oh ya, kita next dulu. Ini float ini untuk desimal ya. Nah, selanjutnya di sini ada double. Nah, double ini juga desimal juga. Cuman bedanya sama float itu float ini dia lebih akurat kalau nggak salah. Float lebih akurat dibanding double. Maksudnya akurat gimana? Coba kita langsung praktek aja ya ke PHP MyAdmin. Sebentar. Kita pakai SQL tapi bukan PHP MyAdmin ya. Oke, ini dia. Hmm, sebentar. Nah, jadi di sini kita coba buat database baru. Kita buat database dulu ya. Misalkan group testing. Nah, jadi di sini kita coba buat eh, apa? Kita buat tabel dulu. Oh, bentar. Kita buat tabel dulu. Tadi tabelnya itu kalau nggak salah seperti ini ya. Kita bisa lihat di situ kamar, ID, lantai, jenis. Oke, kita bakal coba lagi. Read table kamar. Lalu di sini kita buat ID-nya. ID misalkan di kamar lah. ID kamar ini dia wajib integer ya. Enggak wajib sih sebenarnya, tergantung kondisi juga. Tapi di sini aku contohin pakai integer aja. Integer terus dia auto increment not null. Oke. Sebentar, kita apa lagi di situ ada lantai. Buat lantai, fit lantai, dan kita ganti primary key aja. Primary key. Oke. Nah, ini dia yang aku maksud itu constraint-nya itu ada auto increment dan primary key. Jadi auto increment ini dia itu selalu digunakan di suatu tabel untuk apa ya? Untuk mendefinisikan suatu field kalau dia itu apa ya, bisa bilang kayak kayak ketuanya lah gitu. Misalkan adik adik kamar ini dia jadi ketua di tabel kamar gitu. Nah, terus ini primary ini adalah kunci juga. Dia kunci biasa juga digunakan untuk eh, apa ya, kunci utamanya. Jadi field ID kamar ini dia merupakan kunci utama dari tabel kamar gitu. Oke, sekarang kita lanjut di lantai ini kalau nggak salah di integer. Kita buat not null. Oke. Oh iya, habis itu. Error. Oh enggak. Eh, bentar. Ada jenis, status, terus harga ya. Nah, ini kita bakal buat kita bakal praktekin yang float. Status. Kita sembarang aja lah. Status ini enum. Nah, enum ini dia wajib punya option. Nah, jadi optionnya itu kita bisa sembarang lah. Karena status ini dihuni. Terus option kedua itu tidak dihuni. Oke. Lalu dia not null ya, yang artinya dia tidak boleh kosong. Jadi misalkan kalau isinya kosong ya mungkin bakal terjadi error. Nah, setelah not null, di sini kita atur untuk defaultnya nih. Untuk defaultnya itu kita harus sesuaiin dengan yang ada di option ini ya, antara kedua option ini. Itu ada dihuni dan tidak dihuni. Nah, jadi mungkin aku bakal taruh defaultnya ini tidak dihuni. Oke.
Jadi ini contoh kasusnya tabel ini ya guys, tabel apa? Tabel penginapan gitulah, saya bilang gitu, atau tabel kos-kosan. Jadi ya gini aja dia. Terus di sini adalah jenis. Jenis ini enum juga. Enumnya apa? Enumnya itu apa ya? Isi atau dia kosongan gitu. Jadi tempat kamarnya itu kosongan apa isi gitu, kosongan misalnya. Lalu kita buat not null juga. Not null terus defaultnya isi ya. Nah, jadi aku bakal jelasin lagi kenapa ini enum ini harus ada option karena enum ini dia suatu pilihan ya. Kalau kalian tahu di HTML itu ada select terus ada optionnya juga kan. Nah itu ya seperti inilah seperti enum ini. Cuman bagusnya enum itu lebih dari satu untuk opsinya. Karena kalau cuma satu doang opsinya ya percuma lah ya. Percuma kalau kita apa ya? Kalau kita cuma kasih satu doang kayak gini. Ini kan pilihan ya. Kalau pilihan tuh harusnya lebih dari satu kan. Jadi ya lebih baik lebih dari dua gitu. Nah, terus dia tidak boleh kosong, terus defaultnya isi. Lalu selanjutnya di sini kita buat harga ya. Nah, harga ini kita float ya. Apa sih namanya? Tipe datanya float dengan not null. Oke. Kayaknya udah oke segini. Sekarang coba kita tekan gua aja. Ingat ya, di sini harganya tuh tipe datanya float. Oke, sebentar. Oh, harusnya kita buat satu lagi nih. Nggak usah deh. Mana tadi ya? Struktur. Oke, struktur. Nah, jadi kamar ini dia integer, lantai integer, status ini enum, dihuni tidak, jenis enum, isi atau kosongan, dan harga ini float. Nah, sekarang kita bakal coba insert ya. Kita bakal coba insert into apa namanya kamar, terus ada ID kamar. Oh ya, kalau insert ini, oh ya nanti aku bakal jelasin lagi ya. Itu di next slide nanti bakal ada penambahan. Jadi ini kita coba dulu aja. Parameter lantai. Lantai terus ada status. Jenis harga. Buat value-nya. Sini aku cuma nyontohin aja ya, nyontohin dari float dan apa tadi? Float dan double. Oke. Ini untuk insert into, insert itu, insert value nih nanti bakal aku jelasin lagi. Tapi nanti. Oke, lantainya di dua ya lah, lantai dua. Statusnya ini kalau nggak salah tadi tidak dihuni, tidak dihuni. Kalau ada jenis harga. Nah, biasa kan harga itu ada koma-komanya gitu kan. Nah, jadi kita pakai string aja lah ya biar, atau ya pakai string aja. Biasa misalkan berapa kamar sebulan ya? Sebulan 300.000 lah. 300 300.000 nih kan, 300.000 koma ada berapa rupiahnya gitu. Ini entah adminnya atau berapa ya. Nah, segini kan. Nah, ini komanya nih, koma setelah apa ya? Setelah angka. Jadi coba gua aja. Berhasil ya. Jadi kita bakal coba cek. Nah, dia harga ini dia tetap 3.000 gitu. Dia nggak ada koma ya. Nah, itulah yang aku bilang float ini lebih akurat dibanding dibanding double. Nah, tapi di sini kita bakal coba double dulu nih. Bakal coba double. Maksudnya yang tipe data double ya. Nah, ini kita ganti aja langsung sini lah.
bakal nyontohin aja. Nah, ini dia. Nah, kalau double, dia ada komanya lagi nih di belakangnya. Sedangkan tadi float itu cuma 300.000 doang kan. 300.000 atau 30.000 nih? 300.000. Nah, sedangkan kalau double itu dia punya eh, angka desimalnya lah gitu. Coba di sini udahlah gitu aja lah ya. Hmm, gitu aja. Kalau cek di sini, oke kita lanjut lagi ke praktik ke PPT-nya. Sebentar. Op, nggak muncul ya. Oke, selanjutnya di sini ada tentang relasi ya, relasi tabel dengan primary key dan foreign key. Di sini bisa kita lihat, tadi kita udah buat tabel kamar, selanjutnya kita bakal buat tabel penghuninya dengan relasi kamar itu ke tabel kamar. Nanti kita bakal praktekin. Di sini aku bakal jelasin lagi tentang relasi itu apa. Jadi relasi itu digunakan untuk membuat relasi antar tabel dengan mengacu pada kolom primary key di tabel lain. Ya. Lalu constraint ini juga menjaga konsistensi data dengan memastikan bahwa nilai pada kolom foreign key, kolom tabel lainnya itu hanya bisa berisi nilai yang sudah ada di tabel referensi atau tabel yang ada di primary key. Nah, jadi dengan foreign key ini kita bisa menghubungkan data misalnya antara tabel kamar dan penghuni sehingga setiap penghuni hanya bisa menghuni kamar yang valid gitu. Nah, jadi kalau contohnya di sini kan untuk ID-nya itu, ID dari tabel kamar atau ketuanya lah, ketua dari tabel kamar ini, itu dia memiliki primary key kan. Nah, bisa kita lihat di sini mengacu pada kolom primary key, ini primary key-nya. Lalu ada tabel lagi yang namanya penghuni. Nah, penghuni ini juga punya primary key-nya juga gitu, yaitu ID. Nah, terus apa nih yang kita relasikan gitu? Kita relasikan yaitu ID kamar. Bisa kalian lihat di sini di uh, line 14 itu ada ID kamar. ID kamar ini bakal kita relasikan ke tabel kamar, yaitu di ID ini, di primary key ini. Dengan cara apa? Dengan cara kita buat foreign key ID kamar yang di sini, lalu kita referensinya ke kamar, ke tabel kamar di field ID gitu. Nah, kita langsung praktek aja lah ya. Kita coba praktekin lain. Oke. Nah, karena di sini kamar itu udah keisi ya. Kamar itu udah keisi, jadi kita bakal buat tabel baru lagi. SQL. Kita akan buat create table. Namanya itu kalau nggak salah tadi penghuni. Tuh, kalau yang pertama ini kalau nggak salah ID penghuni. Kita bedain yang gini aja, lalu di sini kita buat tip datanya itu integer, lalu auto increment karena dia primary key dari tabel penghuni. Primary key. Okay. Next selanjutnya penghuni ini biasa itu ada tambahin nama lengkap ya, nama lengkap. Nama lengkap itu varchar karena isinya itu bukan numerik tapi karakter abjad atau numerik juga bisa. Jadi kita buat tipe datanya itu varchar dengan maksimum karakternya itu 50. Jadi nggak bisa lebih dari 50 untuk namanya. Nah, selanjutnya di sini kita buat 00. Next di sini ada apa lagi ya? Gender mungkin. Kita buat gender. Nah, gendernya ini kita pilih enum ya. Pilih enum. Kita tambahnya pria. Lalu selanjutnya di sini ada perempuan. Nah, jadi kenapa kita
gendernya enum, biar nggak ada lebih dari kedua ini gendernya. Lalu kita buat not null. Oke. Selanjutnya itu apa lagi ya? Selanjutnya nomor telepon, terus ID kamar, lalu check in check outnya. Oke. Lalu kita buat nomor telepon dulu di sini. Nah, untuk nomor telepon ini kadang bikin bingung nih. Nomor telepon itu kan dia numerik ya, 08 bla 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 segala macam. Nah, tapi kalau kita buat nomor telepon ini itu di integer, tipe datanya integer, integer kan untuk numerik ya. Dia nggak cocok nih, apalagi yang berawalan dengan angka 0. Nah, ini uh, apa ya? Integer, integer ini bisa berawalan apa ya? Jadi kita buat di varchar ya. Varchar dengan maksimumnya 15 lah. Atau kita coba integer aja. Coba kita bakal ngetes ya integer. Mungkin kalau angkanya itu angka depannya itu 62 mungkin bisa. Tapi kalau 08 tuh nggak bisa. Nah, integer berapa ya? 15. 40. Lalu di sini kita buat check in lah, tanggal check in date not null. Oke, lalu kita buat check out null juga. Check in check out ini kan dia tanggal ya, jadi kita buat date, jadi biar format itu format tanggal. Oke, harusnya belum relasi ke kamarnya belum. Di sini kita buat dulu ID kamar integer. Pastikan tipe datanya itu untuk yang mau direlasikan itu sama ya dengan primary key dari tabel lain. Karena tadi ID kamar itu tipe datanya integer, jadi kita buat integer. Ini kita tambahin not null aja. Nah, selanjutnya kita bakal inisiasikan foreign key-nya. Kita akan kasih foreign key untuk tabel ID kamar ini, foreign key. Nama tabelnya apa yang kita kasih itu ID kamar. Lalu referensikan kemana? Reference ke kamar. Ya, kamar. Oke. Lalu kamar itu apa ya? ID kamar kalau nggak salah. ID kamar. Terus ini harusnya udah berhasil. Jadi coba kita go aja. Oke, berhasil ya. Nah, jadi kita coba cek strukturnya dulu. Oh, ini struktur kamar. Lalu ini struktur dari penghuni. Nah, biasanya kalau kalian buka PHP Admin itu primary key itu ada gambar kunci warna emas gini. Lalu di kamar itu ada kunci warna abu-abu yaitu index ya. Ini foreign key. Nah, jadi kita bakal cek ini di relation view-nya apakah udah berhasil. Oke, udah berhasil ya. Sini dia otomatis gitu. Dia untuk jenis itu restrict, dia otomatis restrict. Terus untuk kolomnya itu ya udah pas lah ini. Nah, karena udah pas, mungkin kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Mana ini mau lanjut? Oke. Nah, jadi kita lanjut ke perintah dasar SQL. Nah, jadi ini adalah perintah dasar dari SQL yang bisa kita pakai. Misalkan kita bisa nambah data, lalu kita bisa milih data, lalu kita bisa update data juga, lalu di sini juga ada delete data atau hapus data ya. Jadi ini CRUD-nya lah ya, CRUD create, read, update, delete. Jadi aku bakal jelasin dulu beberapa. Jadi tentang perintah dasar SQL ini, dia termasuk dalam data manipulation language di dalam MySQL ya, DML atau DML.
yang biasa digunakan untuk mengelola data di dalam tabel. Lalu perintahnya sendiri seperti insert, select, update, dan delete yang memungkinkan penggunanya untuk menambah, menampilkan, mengubah, dan menghapus data sesuai kebutuhan aplikasi kita gitu. Nah, jadi di sini ada beberapa penjelasan singkat tentang insert ya kalau kalian yang belum tahu. Jadi insert itu biasa digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam tabel. Jadi contohnya itu bisa seperti ini yang kayak yang aku lakuin sebelumnya itu untuk nambah kamar. Itu kan aku pakai insert into ya. Insert ke kamar dengan eh, field seperti ini, lalu untuk value-nya atau isinya tuh seperti ini gitu. Nah, tadi udah, oh ya kita coba lagi lah ya. Kita coba lagi, kita praktekin lagi. Kita praktekin. Oh, tadi, ini ya. Nah, kita bakal coba ke penghuni ya. Kita bakal ke SQL lagi. Insert itu penghuni. Fieldnya apa aja? Fieldnya kalau kalian nggak tahu di sini ada di kanan ada daftar fieldnya. Ya, ini karena kita pakai PHP MyAdmin jadi lebih gampang buat ngeliatnya. Jadi kita manfaatin aja. Oh, oh ya, aku mau jelasin juga karena ID penghuni ini atau ID kamar atau ID penghuni yang dia punya primary key atau ya pokoknya dia yang punya primary key lah yang megang tabel tersebut itu kita nggak perlu inisiasikan lagi di insert ya karena dia udah otomatis apa ya dia udah otomatis nambah gitu value-nya. Nah karena dia udah otomatis nambah jadi kita nggak perlu tambahin primary key lagi uh, di insert ini. Jadi kita langsung ke field kedua yaitu nama lengkap. Nah, dia kenapa otomatis nambah apa ya? Kenapa dia otomatis nambah untuk value-nya? Karena dia tadi kita pakai auto increment kalau kalian lihat di slide ini. Sebentar. Nah, kalau kalian lihat di slide ini di field ID atau ID ini dia udah ada auto increment. Nah, dia auto increment itu jelasnya dia bakal ngotomatisasikan value dengan berurutan gitu. Jadi misalkan kita nambah ID pertama nih, kita menambah data pertama, dia bakal otomatis ke satu. Kalau kita nambah data kedua, dia bakal otomatis kedua gitu. Pokoknya nanti kita bakal coba aja. Kita bakal balik lagi ke ini ya, ke PHP mapnya. Kalau kita isi di sini ada gender, lalu ada nomor telepon, lalu ada ID kamar, lalu ada check in, juga check out. Lalu di sini kita isi value-nya itu yang pertama nama lengkap, misalkan nama aku sendiri lah, nama sendiri Afif Alfawas. Oke. Next gender tadi karena enum ya ada 2, jadi kita buat pria. Selanjutnya di sini ada nomor telepon. Nomor telepon itu tadi kan kalau nggak salah itu kita integer ya. Ntar kita cek dulu. Kalau nggak salah nomor telepon ini integer. Jadi integer ini dia nggak perlu ini sih kalau ngisi ya, nggak perlu string, nggak perlu titik 2 titik ya titik atas lah gitu. Jadi karena integer mungkin kita bisa masukin dia 62 awalnya. Karena kalau 08 dia bakal error. Karena 08 ini berawalannya 0 gitu. Sedangkan integer tuh nggak bisa. Oke, ya 62, 628, 56. Sebarang aja. Tadi kan maksimumnya 15 ya. Jadi jangan sampai di atas 15 untuk field nomor telepon ini. Lalu di sini ada ID kamar. Aduh, ID kamar ini dia referensi dari kamar ini ya. Kita bakal cek dulu
kamar ini. Nah, ID kamar ini kan dia satu ya ID-nya. Primary key-nya itu satu. Kalau kita lihat di sini, tuh ID kamar tuh punya primary key. Dia ID-nya satu, jadi kita bakal buat satu di sini. Lalu ada check-in, apa terus lagi? Check-in ini tanggal ya, dia formatnya tanggal. Kita bisa pakai string atau enggak? Kayaknya pakai string aja karena ada special karakter ntar. Biasa format tanggal ini itu diawali dengan tahun, lalu bulan itu 03, lalu tanggalnya itu 05. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini ada, oh ya ini nih yang aku maksud special karakter tuh ini apa ya, strip ya, namanya strip atau minus ini itu special karakter, jadi dia nggak bisa dilepas dulu ini ya, apa sih namanya, titik atas ya, jadi dia harus pakai titik atas karena hitungannya dia string. Next lagi yaitu checkout ya, checkout itu sama, tipe data itu date juga, jadi kita bakal isi 10. Oke, jadi untuk insert ini harusnya udah seperti ini ya, udah pas. Jadi kalau misalkan masih error nggak tahu, kita cek dulu aja. Go, oke, error. Nomor telepon out of range for column. Oke, nomor telepon kayaknya nggak bisa. Jadi kayak mungkin kita kasih string. Kita kasih titik atasnya. Kita go. Masih error juga. Kita lihat dulu. Nomor telepon integer. Emang nggak bisa ya integer 62 ya? Setahu nggak bisa ya 08 gitu. Wah, kayaknya nggak bisa deh. Bentar. 15 save. Oh, nggak bisa tambahin maksimum karakter ya. Telepon. Udah, ini dia yang maksud ini nggak bisa nih. Coba kita kasih 08 lah ya. 08. Harusnya tetap nggak bisa. Karena apa? Karena apa? Bentar, cek dulu. Nama lengkap, gender, nomor telepon, 08. Oke. Out of friends tuh nggak bisa ya. Dia berarti lebih dong. Kalau nggak salah 11 ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14. Coba kita kurangin satu lah ya. Oke, berhasil. Berarti dia kelebihan karena integer itu dia punya default maksimum karakternya itu 10 ya, 10 apa 11 gitu. Oh, 10. Aku lupa deh. Nah, ini karena berhasil, kita bakal coba cek di browse. Nah, ini berhasil ya, nomor telepon. Tuh, 08-nya nggak ada ya. 08 nggak ada karena dia integer. Sedangkan tadi kita pakai 08 ya untuk insertnya. Nah, jadi datanya udah berhasil ya. ID kamar sendiri, dia kalau kita klik, dia langsung ngarahin ke ID kamar di tabel kamar. Nah, jadi seperti itu. Sebentar, kita next aja. Oke, kita next ke slide. Selanjutnya itu ada printer dasar udah, lalu ada filter data dengan belum. Ini select, update, delete belum tadi ya? Ya, kita belum praktekin. Udah, kita praktekin dulu untuk select, update, dan delete. Lalu kita lanjut ke filter. Nah, select, update. Nah, jadi kita akan ke scale dulu. Jadi fungsi select ini dia akan memilih semua dia bakal memilih tabel yang kita pilih lah pokoknya. Dia bakal
Jadi kalau kita misalkan selectnya nih, select kamar. Harusnya gini aja udah oke. Nah, select kamar, terus kita go, dia bakal nampilin semua. Apa ini? Select kamar. Oh, salah, salah, salah. Lupa from kamar. Nah, kita go. Nah, dia langsung nampilin semua ini ya. Langsung nampilin semua field yang dimiliki oleh kamar. Karena tadi kita pakai yang namanya bintang. Nah, kalau misalkan kita nggak mau nampilin semua, itu bisa. Kita tinggal inisiasikan aja tabel apa yang mau ditampilin. Misalkan lantai. Nah, select lantai from kamar, yang artinya kita memilih field lantai dari kamar. Nah, jadi yang tampil itu ya field field lantai doang atau kolom lantai doang. Jadi kita tinggal go. Nah, jadi di sini yang tampil cuma lantai. Lantai 2 gitu. Nah, oke, karena select udah berhasil, di sini kita bakal update ya. Nah, untuk update ini dia hampir sama kayak insert, cuman beda. Bedanya ya ntar lah. Ntar, mau tadi. Bedanya itu ya dia per apa ya namanya? Per kolom. Kalau kamar ini kan dia kita inisiasikan semua kolom dulu, baru isi kolom semuanya juga gitu. Kalau ini dia per kolom update-nya. Tergantung kolom apa yang mau kita update gitu. Nah, jadi kita langsung balik lagi aja. Sini kita bakal update apa ya? Update penghuni, update penghuni, ya update penghuni, update update penghuni, bentar. Update penghuni, set. Ini bakal nge-set penghuni ini apa ya? Ntar kita coba cek sini aja. Scale. Update penghuni, update tabel penghuni dengan apa yang diupdate, misalkan apa ya, misalkan nama lengkap. Sini kita lihat misalkan nama lengkap yang bakal kita update dengan value-nya itu Muhammad Afif Al-Fawas. Tadi kan itu cuma Afif Al-Fawas doang ya. Kita tambahin Muhammadnya. Terus Stoko ini juga bisa deh. Oh nggak bisa. Biar lanjut aja. Oh ya, where. Jadi update ini dia perlu filter juga ya. Update itu perlu filter kayak misalkan where atau ya where, harusnya where. Jadi dia bakal milih siapa yang mau diupdate gitu. Karena kan kalau kita update penghuni setnya itu nama lengkap yaitu Muhammad Afif Fawas, dia bakal nggak update semua data gitu. Karena kita nggak naruh siapa yang mau kita update. Jadi di sini kita bakal buat where ya. Nah, where ini bakal aku jelasin lebih lanjut lagi di slide selanjutnya. Jadi kita bakal buat aja where di sini nama lengkapnya adalah Afif Al-Fawas yang masih namanya Afif Al-Fawas. Oke, kita coba gua aja. Oh, gagal. Nama lengkap kan kolom nama lengkap. Oh, typo ya, sorry. Di sini ada lengkap harusnya. Nah, kita go. Nah, berhasil ya. Coba kita cek datanya. Cek datanya di sini aja. Select from. Ntar, nah, nama lengkap ini udah berhasil ke update ya. Muhammad Afif Al-Fawas. Nah, next selanjutnya di sini ada apa ini? Ada delete ya. Delete, kita bakal nge-delete data. Oke, ntar.
kita bakal nge-delete data di penghuni ini. Aku bakal nge-delete nama aku sendiri dengan cara delete kita ikutin sini, delete from kamar penghuni. Nah, ini juga perlu kita kasih kondisi, kita perlu kasih filter juga, siapa yang mau kita hapus gitu, data apa yang mau kita hapus. Di sini where nama lengkap itu adalah Muhammad Al-Fawaz. Oke, harusnya nih datanya udah kehapus ya. Belum kehapus. Kalau kita go, harusnya udah kehapus. Do you really want to execute? Nah, kalau di PHP admin tuh pasti ada ini ya, karena ini fatal banget kalau misalkan kehapus sembarang apa ya? Sembarang data gitu. Nah, jadi pastikan lagi ya, kalian kalau misalnya nge-delete itu harus ada where-nya. Karena kalau misalnya nggak ada, kalau misalnya gini doang nih, ini sebenarnya bisa gini doang. Cuman, kalau misalnya gitu doang, dia bakal kehapus semua datanya. Jadi, kalau kita tambahin where ini, itu kan kita nge-filter ya. Kita nggak bakal nge-filter data apa yang dihapus. Kalau kita nggak pakai filter, dia bakal ngapus semua data. Karena dia nggak difilter data apa yang dihapus. Nah, karena kita bakal ngapus data yang namanya itu Muhammad Afif Al-Fawaz ini, namaku sendiri, yaitu dia bakal ngapus data itu sendiri. Nah, oke, berhasil. Kita lihat di sini ya, hilang. Udah hilang. Terus ya udah hilang. Dia bakal hilang gitu. Dia nggak bakal balik lagi. Nah, jadi seperti itu ya untuk perintah dasar SQL di menggunakan MySQL. Jadi kita bakal lanjut aja ke slide selanjutnya, yaitu filter data dengan where dan operator. Ya, kayak yang aku bilang tadi ya. Dia filter ini dia menggunakan where dan ada operatornya juga. Jadi operator ini kayak misalkan tadi kan kita pakai sama dengan ya untuk ngehapus atau nge-update. Sama dengan ini artinya status itu ya sesuai sama yang kita isi. Ya, kayak gitu. Pusing sih kalau kalau untuk dimengerti secara langsung. Jadi kita langsung praktek aja. Nah, di sini kan aku bakal jelasin dulu ya. Jadi tentang ini lupa aku ganti lagi. Tentang filter data ini, where itu digunakan untuk memfilter data agar hanya baris yang memenuhi kondisi tertentu yang ditampilkan. Kayak tadi, kita mau hapus data apa ya kita kasih filter gitu. Lalu dengan bantuan operator seperti sama dengan, lalu kurang dari, lebih dari, like, dan in, dan lain-lainnya. Kita juga dapat membuat syarat pencarian yang lebih spesifik dengan fleksibel sesuai kebutuhan. Nah, jadi seperti ini nih operator yang bisa kita gunain. Itu ada sama dengan, tidak sama, atau lalu ada apa nih? Kurang dan lebih ya, kurang dan lebih dari, kurang dan lebih ya. Lalu ada lebih dari, kurang dari, lebih atau sama dengan, kurang atau sama dengan, lalu ada like, ada in, ada between, di antara, ada and, dan ya, dan or atau not itu tidak. Nah, jadi kalau kalian masih ingat, biasa matematika tuh ada kayak gini. Biasa diajarin di SMP kalau nggak salah. Itu ada operator. Itu kurang dari, sama dengan, lebih dari, lebih atau sama dengan gitu. Biasa tuh ada. Nah, jadi ini bisa digunain di MySQL ini ya. Di SQL ini. Jadi kita langsung aja lah ya, kita langsung praktek aja. Ke PHP MyAdmin lagi. Ntar. Ini kamar kita cuma satu ya. Jadi cobalah kita tambahin lagi ya. Jadi aku bakal nambahin lagi. Insert into
kamar dengan lantai, terus status. Kayak ini kelamaan ya, kita langsung insert aja. Nah, oke, pokoknya sama lah ya, kalian paham kan maksudnya insert itu gimana. Nah, di kamarnya nggak perlu, hapus saja. Jadi field ini cuma ada berapa nih. Untuk lantai itu kita isi misalkan lantai satu. Terus statusnya itu apa tadi ya? Status itu dihuni apa tidak dihuni ya? Misalkan dihuni. Oh ya, dihuni. Lalu yang kedua jenis itu kosongan sesuai yang ada yang kita buat tadi. Itu harganya misalkan di sini 100.000. 123 tambahin lagi 977. Oke, kita copy lagi, kita buat banyak. Nah, ini harganya 200.000, ini isi tidak dihuni. Lalu untuk lantai 2 kita buat lagi. Di sini harganya misalkan 500.000, itu isi dihuni tidak dihuni. Lantai 1, oke. Kita go. Oke, berhasil. Kita cek di sini udah ada beberapa data yang bisa kita lihat ya di sini. Ada lantai berapa, statusnya apa, jenisnya gimana, harganya berapa. Nah, ini dia nih, ID kamar. Kan tadi kita nggak ngisi 1, 2, 3, 4 ini ya. Kita nggak ngisi bagian kolom ID. Karena dia bakal otomatis gini, 1, 2, 3, 4. Dia bakal otomatis ngurutin dari data yang sebelumnya kita buat. Oke. Jadi kita bakal coba praktekin di filtering ini. Kita bakal select, ini kan udah select ya. Where udah. Kita bakal select where. Kalau kita lihat di sini, itu ada sama dengan tidak sama. Ya, itu dia. Jadi di sini kita bakal buat bentar. Kita bakal filtering dia dengan cara jenisnya itu tidak sama ya. Kita buat jenis tidak sama dengan kosongan. Tidak sama dengan isi. Ya, jenis tidak sama dengan isi. Maka kita bakal lihat hasilnya. Dia bakal muncul satu aja. Karena yang jenisnya kosongan atau jenisnya itu selain dari isi, itu cuma satu datanya. Kalau kita lihat semua, tuh, kita bisa lihat di ID 2 dengan status dihuni, dia jenisnya kosongan. Gitu. Sedangkan kalau misalkan kita kalau misalkan kita status tadi apa jenis itu sama dengan kosongan, maka dia bakal salah ya tadi ya. Harusnya isi. Ya, isi. Dengan sama dengan isi, dia bakal munculin semuanya. Karena dia sama dengan, artinya dia jenisnya ini dia sama dengan isi. Jenisnya ini ya jenisnya isi gitu. Nah, udahlah lanjut aja. Di sini kita bakal membandingkan dengan harga ya. Dengan harga itu kalau nggak salah dia menggunakan yang namanya between atau lebih kurang atau itulah. Jadi coba kita bakal lihat dulu. Ini harganya ada 300.000, 100.000, 200 dan 500.000. Nah, jadi kita coba bakal nge-select where harganya itu dia lebih dari 300.000. Ya, 300.000. Kita nggak usah pakai string lah. 300.000 ya. Maka yang tampil bakal apa? Yang tampil bakal ada 2.
yaitu ID 1 dan ID 4 dengan harga 300.000 dan juga 500.000. Karena tadi kita mencari harganya itu yang lebih dari 300.000 ya. Ini karena pakai ada desimal, jadi dia lebih dari 300.000 pas. Oke, sekarang coba kita buat between ya antara. Bentar deh, aku lupa. Between itu biasa pakai apa ya? Harga between gini betul ya? Aku lupa deh. Kalau nggak salah gini ya, 200.000. Enggak, kayaknya enggak deh. Coba, aku lupa yang between gimana. Harga 200.000 between 500.000. Kayaknya ya. Oh, gagal, salah. Eh, check the pernah correspond to your description. Limit 0, dulunya. Ntar ya, aku lupa. And jenis or not. Ya. Oke, kita coba-coba aja ya. Nah, 200.000 and 1000. Oh ya, dia pakai N ya berarti ya. Nah, di sini kan bener nih. Jadi harga ini tuh di antara 200.000 dan 500.000. Ya tampilnya ini 200.000 dan 300.000. Kenapa tadi 500.000 nggak muncul, sedangkan tadi ada yang 500.000 kan? Karena 500.000 itu dia punya desimalnya lagi. Nah, jadi coba misalkan di sini kita tambahin 600.000 lah antaranya between-nya. Itu kita go, terus oke, yang 500.000 itu juga tampil. Nah, gimana kalau misalkan bentar, ini status ini mungkin kita buat ini aja. Nah, ini kan ada dua yang tidak dihuni dengan antara harga itu ya 200.000 dan 600.000. Jadi gimana kita coba cari, tambah lagi di sini n n ya, kalau salah n. Coba loh, n status itu sama dengan tidak dihuni. Coba loh. Oke, benar. Oh, ini yang tidak dihuni ya. Coba kita cari yang dihuni ya. Di antara harga 200.000 dan 600.000. Kita cek apakah ada yang dihuni. Ada. Itu di ID 3. Dia cuma satu doang. Karena ya, dia sesuai dengan kriteria dari filteran ini. Di antara 200.000 dan 600.000 dan statusnya itu dihuni. Oke, jadi seperti itu untuk filter data dengan where ya dan operator. Selanjutnya kita bakal next saja ke mana ya? Bentar. Oke, kita lanjut aja. Mana tadi? Selanjutnya itu ke tugas wajib ya. Jadi mungkin materinya cukup sekian aja. Jadi kita lanjut ke tugas wajib ya, tugas wajib dari materi kali ini. Kalian bisa scan di sini, scan atau langsung ke apa linknya. Itu kalian bisa langsung aja kalian scan. Oke, ini kamera aku matiin dulu kalau nggak. Bentar. Kalian coba scan, terus kalian simpan dulu filenya di situ.
Up. Oke. Nah, jadi kalau kalian udah scan, situ nanti bakal ada tugas. Tugas. Bentar, tugasnya mana ya? Ini dia. Ntar aku pindahin dulu. Nah, ini dia tugasnya. Kalau kalian udah scan, ini aku ada buat IRD. Harusnya ini bisa kebaca dari kalian ya. Karena ini ya hampir sama lah dari yang aku praktekin sebelumnya. Aku dari materi sebelumnya itu hampir sama. Jadi ini aku bakal jelasin lagi tentang IRD ini apa, IRD ini apa. IRD ini gimana? Jadi IRD ini dia ada relasi nih. Ini kan dia primary key nih. PK nih artinya primary key. Terus ini fieldnya dia integer, not null yang udah kita pelajarin sebelumnya. Terus di sini juga ada tabel penyewa. Ini nama tabel ya, perangkat peminjaman penyewa. Nah, ini kasusnya ini dia peminjaman iPhone. Ya, jadi dia ada seri, ada RAM, ada warna. Nah, di sini kalian buat semua. Terus di sini ada tabel juga penyewa, di sini kalian buat juga. Ada nick, nama lengkap, umur, gender, dan alamat. Nah, ini kan primary key semua nih. Nah, kita buat tabel baru lagi, yaitu peminjaman. Peminjaman ini dia kayak buku catatan gitu atau buku apa ya? Kayak log gitu lah atau riwayat peminjaman gitu. Jadi kita buat peminjaman, kita buat primary key-nya juga yaitu ID peminjaman. Lalu di sini ada foreign key-nya juga nih. Foreign key-nya itu yang pertama itu ID perangkat. ID perangkat ini dia relasikan ke perangkat. Nah, pasti kalian tahu lah ya kalau kalian nyimak materi tadi itu cara nambah relasi itu gimana. Selanjutnya di sini tabel apa kolom kedua itu ID penyewa. Di sini ada foreign key 2. Ya, di sini juga relasinya ke penyewa gitu, ke ID penyewanya ini. Lalu ada tanggal minjam, tanggal kembali, terus ada jaminan. Nah, lalu tugasnya apa? Lalu tugasnya tuh bisa kita lihat, bentar ya, bisa kita lihat di sini itu ada setelah Anda memahami bagaimana caranya database dan MySQL dengan relasi yang bekerja, Anda diminta untuk pertama, kalian implementasi dari IRD yang di sini menggunakan SQL seperti dari materi yang sebelumnya aku berikan gitu. Lalu setelah itu, selama kalian implementasikan, itu nanti kalian dokumentasikan selama implementasi. Ya, kalian dokumentasikan, terus apa dokumentasinya itu berupa screenshot. Terus screenshotan itu kalian taruh di Word. Kalian buat Word sendiri. Terus ya kalian jelasin singkat boleh di situ, jelasin panjang juga boleh. Nah, terus nanti apa ya? Sehingga menghasilkan file PDF yang akan dikumpulkan. Nah, terus kalian save as to PDF. Nah, PDF itulah yang bakal dikumpulkan ke link ini nanti. Nah, tapi selain PDF ini, kalian juga perlu ekspor database yang dijadikan ke file SQL. Nah, aku bakal contohin caranya ekspornya itu gimana. Ntar. Cara ekspornya itu langsung aja buka dari PHP admin aja biar gampang. Kan di sini ekspor kan pertama ke ini dulu, ke nama database-nya. Kan lihat kan ini ya, Bluecamp testing. Nah, ini ada ekspor di atas. Lalu kalian ekspor aja. Pastikan formatnya tuh SQL ya, bukan yang PDF, PHP atau apapun. Nah, nanti dia bakal jadi file ini. Pokoknya dia bakal jadi file. Nah, file itu nanti kalian bakal kumpulin ke sini. Kita buka. Oh, ini belum aku buka ya. Ntar aku bakal buka dulu. Ininya. Oke, kita refresh. Oke, ini untuk tempat pengumpulan ya. Jadi untuk deadline-nya sendiri 9 Mei. 9 Mei itu masih lama, masih semingguan lagi. Jadi Jumat depan ya, tuh deadline-nya Jumat depan. Nah, di sini kalian isi nama lengkap kalian, lalu isi apa divisi kalian, terus di sini ada tugasnya. Nah, tugas ini kalian kumpulkan di sini.
Entah kalian mau SQL atau PDF-nya itu dijadikan satu boleh atau dipisah juga boleh karena di sini maksimumnya itu 5 file. Dengan file yang didukung itu PDF, dokumen atau drawing. Apa ini drawing? Ya, pokoknya drawing. Nah, jadi itu untuk materi dari database dan MySQL. Ntar aku balikin lagi. Oh, sebentar. Oke. Oke, jadi itu dia. eh Apakah ada yang mau bertanya atau mungkin masih bingung tentang implementasinya atau mungkin tugasnya itu bingung? Bisa ditanyakan aja. Ayo, apakah ada yang bertanya? Jalan, jalan. Kalau ada bisa open mic aja. Bang Adam, Bang bedanya primary key dan foreign key apa? Oh ya, tadi aku nggak lihat ya. Bedanya primary key dan foreign key itu, eh ntar kita coba ke slide-nya dulu. Mana tadi? Nah, bedanya primary key dan foreign key itu, primary key itu dia kunci utama dari tabel ya. Dia kunci utama dari tabel, sedangkan foreign key itu dia kunci kedua, bisa bilang kunci kedua dari suatu tabel yang fungsinya dia menduplikat kunci utama dari tabel lain. Jadi gimana ya jelasnya? Primary key ini kan misalnya kunci utama kita nih, kunci rumah, ya kan. Nah, sedangkan eh, rumah lain itu punya foreign key kunci rumah kita juga. Nah, kayak gitulah. Kayak, paham? Paham nggak? Aku bingung jelasinnya. Jadi ya primary key itu dia kunci utama dari tabel, dari suatu tabel. Ini pokoknya paling utama lah. Nah, sedangkan foreign key ini dia kunci keduanya. Tapi kunci kedua dari tabel lain. Gimana Bang ya? Kunci kedua di tabel lain yang punya primary key juga gitu. Yang fungsinya foreign key ini dia menghubungkan ke eh, tabel lain, ke primary key lain. Kayak gitu. Aneh sih. Bang, bedanya MySQL dengan PostgreSQL apakah sintaksnya sama? Sintaksnya, setahu PostgreSQL itu, bentar, mana ya? PostgreSQL itu setahu hampir sama ya. Aku nggak nyobain lebih PostgreSQL sih. Kemarin sempat nyoba, cuman ya dari basic kan doang. Setahu beda apa sama ya? Kayaknya beda deh. Sintaksnya beda deh. Cuman hampir sama. Bener gak sih? Coba yang mau jawab, boleh dong. Aku lupa. Setahu beda tapi hampir sama gitu. Coba ya, kita searching dulu. Hmm, Iya, dia ada perbedaan kok. Jadi perbedaannya tentang yang gue searching ya. Jadi PostgreSQL itu dia basisnya tuh ORDB ORDBMS. Dia basis data relational object, basis objek. Sedangkan MySQL ini dia relasinya murni. Yang artinya ya kayak yang murni itu yang kayak kita buat tadi. Aku masih belum nyoba PostgreSQL, mungkin bisa aku coba nanti. Jadi mungkin itu aja jawabanku. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, jangan lupa kerjaan tugasnya. Masih Bang. Siapa siapa?
Oh ya, Alif, lanjut lanjut. Kenapa tuh? Yang mana? Yang tugas ya? Atau yang mana? Belum. Bentar. Di slide ya? Ini kah? Atau yang ini? Atau yang di sini? Yang tadi ya? Oh, belum. Oh, ini belum ya? Ya, belum ini ya dia untuk nyimpan file. Kenapa tuh? Coba ya, kita praktekin langsung di aduh, praktekin langsung di MySQL apa PHP admin aja. Hmm, oke. Di Bloop itu dia untuk nyimpan ini file. Cuman filenya itu kecil size-nya. Dia nggak bisa besar. Udah ini langsung aja lah ya. Kita kamar struktur tambahin aja di sini. Bloop. Nah, ini kalau kita insert, tuh dia file isinya. Nah, file ini maksimal itu 64 KB, 64 KB. Jadi nggak bisa besar. Apa bisa besar ya? Coba kita cek dulu. Cuman 1 MB. Hmm. Oh ya nggak bisa. Maksimalnya 64 KB. Coba misalkan kita taruh ini berapa KB ini? 49. Harusnya ini masih cukup ya. Coba kita isi lantai dulu. Isi. Nah, dia jadi binary ya. Ya, dia bakal jadi binary. Kalau kita lihat tadi ya, apa lognya. Kalau kita klik, dia bakal ngedownload eh, filenya. Kalau kita klik langsung dari sini. Term managerku nggak bisa. Oke, jadi kayak gitu. Gimana, Liv? Iya, nyimpan file kecil. Biasa kalau project itu sepengalamanku ya, eh, beberapa buat project itu dia nggak pakai itu. Dia cuman pakai kita kita sertai nih apa? Bentar, ini kita ganti dulu. Dia tetap pakai tetap sih dia pakai varchar. Nah, varcharnya ini dia ngarahin ke path-nya ini. Oh, sorry. Ngarahin path-nya ke file. Paham nggak? Jadi misalkan nih, iya filenya di backend, filenya itu di server. Jadi di sini cuma untuk manggilnya aja, untuk manggil apa? Untuk manggil filenya, gitu. Oke? Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak, kita sudahi aja. Apa ini? Bang, aku nyimpan format video MP4 harus pakai Blob. Nggak bisa bang, nggak bisa. Karena filenya kecil, yang maksimal maksimal ini ya, apa maksimal di Blob itu. Kalau videonya cuman harga bit karbu tahun 2008 warna oranye berapa? Bit karbu 2008 ya. Nggak tahu ya. Coba tanya ke sales lah ya. Bit karbu.
Oke, apakah ada lagi yang bertanya? Udah kah? Nggak ada lagi kah? Kalau nggak ada kita akhiri aja. Ntar ini aku screenshot dulu. Oke. Oke, nggak ada lagi ya bertanya ya. Oke, karena udah tidak ada yang bertanya lagi, mungkin kita bisa akhiri aja untuk sesi bootcamp programming minggu kelima tentang database dan MySQL. Makasih semua yang udah hadir di Makasih semua yang udah hadir di siang hari ini. Eh ya pokoknya makasih banyak yang udah relain waktunya buat hadir di bootcamp programming dari awal sampai selesai. Makasih. Ya, aku tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Tutup dulu. Oke. Tuh, tuh, tuh. Eval kan Eval. Ya, boleh bubar ya kalian semua. Makasih, makasih. Udah siap kok. Gimana lagi? Apa? Nggak tahu aku anjir. Berapa bit karbu itu? Mana aku tahu. Bit 2008 ya? Bit karbu anjir. Nggak tahu aku. Ya, thank you guys. Udah boleh keluar guys. Bye-bye. Yes,